Kita jadi ini Pak Dinas. Iya banyak ini. Iya. Menyertai kita. 24 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat anggota DPR RI Komisi 10 dan sekaligus Sekda Kabupaten Rokan Hilir, yang terhormat para staf ahli Rokan Hilir, yang terhormat Kepala Bagian, yang terhormat Camat Bangko, yang terhormat rekan-rekan wartawan serta seluruh undangan yang berbahagia. Hilir, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi serta menyelenggarakan kegiatan ini, terutama kepada para narasumber yang hadir memberikan pencerahan dan pemahaman hukum serta literasi digital bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, perkembangan teknologi informasi saat ini berlangsung begitu cepat. Digitalisasi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik di dalam urusan pemerintahan, pelayanan publik, pendidikan, ekonomi, hingga komunikasi sosial masyarakat. Namun kemajuan teknologi ini juga membawa tantangan yang besar. Kita menyaksikan semakin maraknya berbagai bentuk penyalahgunaan ruangan digital, seperti pertama, penyebaran berita bohong atau hoax. Dua, ujaran kebencian. Ketiga, penipuan online. Keempat, peretasan dan pencurian data. 5. Penyalahgunaan media sosial. 6. Hingga tindakan yang dapat merusak persatuan serta ketertiban masyarakat. Maka dari itu, keberadaan Undang-Undang ITE beserta perubahannya menjadi instrumen penting untuk menciptakan ruang digital yang aman, sehat, produktif, serta bertanggung jawab. Bapak Ibu yang saya hormati, kita patut bersyukur bahwa pada tahun 2024 pemerintah dan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang ITE. Perubahan ini tentunya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas serta menjawab berbagai dinamika perkembangan teknologi informasi yang semakin kompleks. Bagi aparatur pemerintah, termasuk seluruh kepala perangkat daerah dan pejabat struktural di Kabupaten Rokan Hilir, pemahaman terhadap regulasi ini sangat penting karena hampir seluruh aktivitas pemerintah saat ini sudah berbasis digital, mulai dari surat menyurat, elektronik, komunikasi publik, pengelolaan data, hingga pelayanan masyarakat melalui platform daring. Karena itu, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya menjadi ajang menambah pengetahuan,
tetapi juga sebagai bentuk langkah preventif agar seluruh aparatur dan masyarakat terhindar dari pelanggaran hukum di ruang digital. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berkomitmen untuk mendukung transportasi digital dalam penyelenggaraan pemerintah. Namun transportasi digital ini harus dibarengi dengan pemahaman etika hukum. Saya berharap melalui kegiatan ini, para peserta dapat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai: pertama, batas-batasan dalam menggunakan media sosial. Kedua, aturan penyampaian informasi publik. Ketiga, perlindungan data pribadi. Empat, serta konsekuensi hukum terhadap pelanggaran di dunia digital. Dengan demikian, ASN Kabupaten Rokan Hilir mampu menjadi contoh dalam menciptakan budaya digital yang cerdas, santun, dan berintegritas. Pesan khusus kepada ASN dan pejabat daerah, saya mengingatkan kepada seluruh pejabat eselon 2 dan eselon 3 yang hadir agar menjadikan kegiatan ini sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Berorientasi pelayanan. Kedua, akuntabel. Ketiga, kompeten. Keenam, adaptif. Ketujuh, kolaboratif, santun, serta mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif, berdiskusi, serta akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan transaksi elektronik pada hari ini secara resmi saya nyatakan. Izinkan saya menyampaikan dua bait pantun. Saya izin berdiri ya, kalau kebetulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini lengkap seluruh kepala RPD ya, badan dan seluruh para staf yang hadir. Narasumber mengucapkan terima kasih kehadirannya karena ini adalah undang-undang yang patut kita ketahui karena sudah direvisi, sehingga dengan demikian kita sebagai warga negara harus tahu. Banyak sekali undang-undang yang ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ini undang-undang sudah direvisi. Next, ini bahwa krisis informasi di era digital, baik itu merupakan manipulasi konten visual dan audio, fitnah terhadap kandidat, termasuk provokasi emosional. Apalagi sekarang kita tahu Bapak Ibu yang namanya AI, sehingga apa yang disampaikan di media sosial itu harus kita filter. Nah, itulah yang memprotek kita, karena kenapa Bapak Ibu, begitu kita menyebarkan, begitu kita langsung menerima bulan-bulan, pada saat itulah karakter kita dinilai oleh orang lain. Apabila kita menyebarkan sesuatu yang palsu, besok ke depan kita tidak dipercaya lagi. Artinya ini, kalau misalnya itu adalah sesuatu yang tidak benar, yang bisa memecah belahkan, akhirnya karakter kita yang dinilai orang. Nah, apabila karena kita berita hoax itu menjadi suatu penipuan yang akan menjadikan korban dari orang yang menerima juga berita yang kita sebarkan, nah ini juga nanti bisa dianggap sebuah penipuan. Media sosial itu adalah sarang hoax. Jadi tahun 2025 Essential Law Review itu menegaskan bahwa media sosial menjadi sarang utama penyebaran hoax. Kecepatan viral, jangkauan luas, minimnya verifikasi menjadi platform ini medan subur tinggi disinformasi. Karena gampang sekali mengeser, apalagi sekarang sudah ada aplikasi bahkan pun jasa untuk memboosting, sehingga itu
sekali beredar, bisa bahkan bisa di-set Rokan Hilir saja menerima, atau Seriau saja menerima, atau zonasi-zonasi tertentu. Next. Nah, ini kita lihat rantai penyebaran hoax. Hoax ini menyebar melalui jaringan kompleks yang melibatkan akun palsu, bot otomatis, pengguna yang tidak sadar. Jadi setiap share, like, komentar itu memperkuat jangkauan informasi palsu, menciptakan efek bola salju yang sulit dihentikan. Dalam memahami mekanisme penyebaran ini, langkah pertama adalah membangun strategi pencegahan yang efektif. Nah, nanti kita ada sesi tanya jawab agak lebih detail lagi, apa sih strategi pencegahan yang efektif sehingga kita bisa memutus yang namanya hoax tadi. Salah satunya adalah tidak serta-merta langsung meng-share, karena kita bukan petugas meng-share. Jadi mohon jangan dijadikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab kita bagian dari anggota mereka. Oke, next. Dampak hoax bagi masyarakat apa? Hoax itu bukan sekedar informasi salah saja, tapi ancaman sistemik terhadap fondasi demokrasi dan kohesi sosial kita. Nah, banyak sekali kalau kita lihat di Facebook, yang paling sering kita tuh apa? Facebook, TikTok ya, paling sering. Kalau Instagram tidak terlalu, biasanya itu lebih di perkotaan. Banyak hal-hal yang seperti kebijakan, hal-hal mungkin kehidupan pribadi orang. Nah, ini cepat sekali, tapi kalau prestasi orang anggap itu hal sepele. Berarti ya memang sudah kewajibannya dia. Tapi kalau sesuatu aja yang negatif itu cepat sekali kita langsung mengiyakan, mengaminkan dan mempercayakan. Nah, ini harus menjadi kita sebagai individu yang sudah dilengkapi dengan pendidikan, kita memiliki analytical critical thinking, itu harus kita gunakan dalam melihat informasi tersebut. Nah, apa sih dampaknya? Akan ada erosi kepercayaan publik, lama-lama kepercayaan publik, misalnya contoh itu kebijakan, pasti otomatis akan turun. Nah, konflik sosial sehingga nanti bisa mudah yang namanya adu domba, bisa mengenai sara, termasuk juga suku dan agama. Nah, ancaman juga keamanan nasional. Nah, ini yang harus hati-hati. Dulu ingat pas waktu zaman-zaman DPR RI tunjangannya hilang, tunjangan perumahan, bagaimana hanya permasalahan tunjangan, terus anggota DPR-nya diwawancara, begitu banyak netizen menyerbu. Nah, inilah yang salah satu dampaknya ancaman keamanan nasional. Saking hal seperti ini dimanfaatkan oleh netizen mengambil data-data lama yang dibilang kantor DPR diserbu segala macam, sehingga masyarakat karena kemasannya bagus mempercayai hal tersebut. Sehingga ada yang bilang, Wah Kamila gimana, kasihan apa segala. Sebenarnya tidak seperti itu. Nah, jadi karena kita tidak punya keluarga di Jakarta, tidak punya orang mau ditelepon di kantor DPR kejadiannya seperti apa, kita mengaminkan dan mempercayai hal ini. Nah, ini adalah contoh kasus terdekat. Nah, otomatis hal inilah yang sebagai contoh kita agar jangan mau dengan mudah mempercayai berita-berita yang muncul. Kita harus tetap cross check, apalagi itu mengedepankan nanti yang namanya huru hara, ya, chaos. Nah, ini yang harus kita berhati-hati, karena kita tentu sebagai warga negara selain kita punya hak, tapi kita juga punya kewajiban bagaimana menjamin keamanan di negara kita, terutama di daerah kita ini. Next. Nah, kenapa perlu direvisi? Karena Undang-Undang ITE itu tidak memadai respon dinamika teknologi, karena kita tahu teknologi itu update terus dan memperjelas norma hukum dan memperkuat penegakan hukum. Oke, next. Nah, perubahan ini ada penegasan definisi di mana informasi hoax dan disinformasi diperjelas secara komprehensif, menghilangkan ambigu dan memberikan kepastian hukum. Itu bisa dikenai hukum 6 tahun penjara. Dendanya hingga 1 miliar dikenakan kepada pelaku, baik itu individu, bahkan pun korporasi juga bisa kena. Jadi tidak hanya individu saja, korporasinya juga bisa terlibat, bisa dikenai denda finansial. Penegakan tegasnya adalah penegakan hukum yang lebih tegas dan terarah dengan tetap menjaga keseimbangan, melindungi hak kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Nah, kalau kita menyampaikan kritik, kita ada datanya aku. Manipulasi ini kadang-kadang di dalam penyebaran itu ada yang mengajak, misalnya contoh perbankan nih yang paling sering ya, bahwa Anda menang ini segala macam. Nah, ini masyarakat kita mudah sekali diperdaya dengan